Kalau kalian tanya gue, film apa yang paling bagus yang pernah lu tonton tahun 2022? Gue akan kesulitan jawabnya. Karena jujur tahun ini banyak banget film-film bagus ya yang gue tonton gitu, baik itu Indonesia maupun mancanegara. Tapi kalau kalian tanya gue, film apa yang paling ngeselin yang pernah lu tonton tahun 2022? Gue akan jawab Teluh. Kenapa? Simak video ini sampai habis. Film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang awalnya tuh happy-happy aja. Sampai tiba-tiba dia tuh kedatangan teluh ya, berupa bola api ya masuk ke rumahnya dia. Itu ya istilahnya kena santet lah. Terus semenjak kejadian itu gangguan-gangguan tuh mulai terjadi di keluarga mereka. Mulai dari sang istri yang kesurupan, terus anaknya diganggu-ganggu sampai hampir kecelakaan dan hampir meninggal, sampai kematian anggota-anggota keluarganya. Dan ternyata itu semua itu terjadi karena dendam dari seorang ibu yang anaknya dibunuh oleh anak dari keluarga kaya tersebut nih. Karena si cewek ini selingkuh sama bapaknya. Bentar. Ribet ya, bentar lah. Gue jelasin secara simple dan spoiler ya. Jadi si bapak ya, namanya Pak Indra, ini selingkuh sama cewek ini nih, namanya Yulia, sampai hamil. Minta pertanggungjawaban dong. Tapi Pak Indra ini nggak mau, nyuruh gugurin aja kandungannya gitu, sambil ya ditawarin harta berlimpah, dikasih harta lah gitu, buat dia gugurin terus menjauh dari keluarga saya. Tapi si ceweknya nggak mau. Ternyata si istri dari Pak Indra ini atau Bu Farida namanya tuh tahu gitu perselingkuhan tersebut, dan akhirnya menyuruh anaknya si Yuda buat ngebunuh si cewek itu. Nggak tahu, gue lupa. Intinya gitulah pokoknya. Terus dibuat seolah-olah kayak bunuh diri gitu. Jadi si bapaknya taunya tuh si Yulia ini bunuh diri gitu. Nah ibunya yang sakit hati nih akhirnya bersekutu dengan setan ya, bersekutu dengan iblis buat memberikan teluh kepada keluarga dari Pak Indra gitu, buat ya menghancurkan keluarganya lah. Nah setelah diteluh gitu ya, setelah selesai, terus si ibunya Yulia ini mengalami efek samping dari teluh tersebut yang akhirnya selesai karena salah satu anggota keluarganya Pak Indra yang masih selamat tuh maafkan beliau, dan film selesai. Semua pulang, semua senang. Harusnya begitu ya. Ini adalah film pertama yang gue tonton di tahun 2022. Dan setelah nonton film ini, perasaan gue itu campur aduk, bingung, pusing, kesel, dan akhirnya gue minta refund. Film ini tayang tahun 2022 ya, di awal ya, kurang lebihnya tuh di akhir Januari. Gua memutuskan buat nonton film ini karena film Teluh ini masih ada di bioskop di pertengahan Februari gitu. Jadi ya kurang lebih 2 minggu lebih tuh film ini masih ada gitu. Gue mikir gitu, wah kalau misalkan film Indonesia bisa bertahan lebih dari 2 minggu tuh biasanya filmnya bagus. Yang gue gak sadar adalah di awal 2022 itu nggak banyak film yang rilis gitu di masuk bioskop gitu. Jadi ya rata-rata pada masuknya di kuartal 2 sampai kuartal 4 2022. Jadi ya alasan film itu ada mungkin bukan karena filmnya bagus, tapi karena nggak ada film lain. Dan itu gue nggak sadar gitu. Jadi gue masuk aja, gue nonton. Hal pertama yang bikin gue kesel banget nih adalah gue tuh bawa logika gue buat nonton film ini. Asli nyesel. Gimana nggak kesel gue? Film ini tuh punya berbagai kejanggalan logika yang menurutku itu sangat wow. Bentar ya. Gue tahu kalau misalnya film horor itu banyak banget hal yang di luar logika, kayak tiba-tiba orang kesurupan manjat dinding, ada di atap lah, atau bisa terbang, atau bisa jadi berat banget atau gimana gitu, atau suaranya berubah gitu. Tapi di film ini tuh udah kejauhan gitu logikanya. Bahkan gue tuh masih inget banget ya beberapa adegan-adegan yang logikanya itu sangat di luar nalar. Yang pertama itu ada adegan di mana karakter ibu ya ini kesurupan, dan satu keluarga ini berusaha nenangin ya. Ada yang manggil-manggil, disebut-sebut ibu gitu. Ada yang pencet jempol atau segala macam, gue lupa detailnya. Nah si anaknya nih, si cowok nih, si Yuda ini melakukan sesuatu hal yang sangat luar biasa gitu, yang mungkin gak kepikiran gitu. Yaitu adalah dipukul pakai kursi kayu. What the fuck? Ada orang kesurupan ya, tiba-tiba dipukul pakai kursi kayu gitu, dan itu nyokap lu sendiri, sampai kursinya itu patah gitu. Jadi kayak gue nggak nyampe ini maksudnya gimana gitu, orang kesurupan. Dan ini yang paling mengganggu gue nih, ini yang nggak masuk nalar sama sekali.
Jadi ada adegan bapaknya itu kayak sakit perut, terus kayak ya dia kena susuk gitu, dia disantet, jadi perutnya tuh ada apanya, ada isinya gitu. Ditemenin sama anaknya nih, anaknya yang paling kecil ya. Terus si bapak ini dengan sadar ya, dia tuh ngebuka perutnya, terus kayak pakai pisau gitu, pakai pisau biasa. Terus kayak ngeluarin barangnya itu kayak rambut atau apa gitu. Terus dia teriak-teriak kesakitan. Iya dong, pasti teriak-teriak kesakitan ya. Lu nggak pakai prosedur medis anjir. Sakit-sakit itu. Terus keluarin ternyata nggak bisa gitu. Dan setelah dikeluarin ternyata nggak bisa. Dan setelah itu makin panik dong. Anaknya udah teriak-teriak, bapaknya teriak-teriak, udah kesakitan, terus banyak darah-darah. Cuman gelap kan, jadi nggak terlalu kelihatan. Kira-kira apa yang dilakukan? Panggil ambulan, panggil polisi? Salah. Nah, si bapak ini masukin lagi tuh ke dalam perutnya. Coba lu pikir aja pakai otak, pakai logika aja deh gitu. Lu udah black ngeluarin, terus lu masukin lagi gitu. Wadidaw sekali kan gitu. Dan itu lu tidak mengalami infeksi atau kejadian-kejadian yang membahayakan secara kesehatan. Dan gue yakin beberapa teman-teman yang nonton nih mungkin dari latar belakang kesehatan atau medis tuh pasti ngerti gitu. Itu kalau misalkan lu udah lu belek terus lu pegang pakai tangan kosong, lu masukin lagi tuh resiko infeksinya tuh gede banget gitu. Jadi kayak, dan lu nggak kenapa-napa gitu, cuma perutnya doang akhirnya diperban, terus kayak ada sakit-sakit aja gitu. Tapi wah gila sih, aduh kayak what if banget sih, gila kayak what the fuck. Poin ngeselin kedua, dari klimaks sampai ending tuh berasa nonton film azab di TV gitu. Jadi kayak tiba-tiba lompat aja. Jadi kayak gue tuh mikirnya gini, film ini tuh maksain buat ada pesan moral gitu, atau pesan agamanya gitu di akhir. Soalnya nih ya, pas klimaks nih bapak sama anak cowoknya mati nih ya. Ini apa, gue spoiler aja lah ya, kalian juga nggak bakal nonton sih kayaknya. Ntar bapak sama anaknya tuh mati, itu tuh ada cuma ditutupi sama drone shot doang. Terus tiba-tiba time skip, terus ibunya langsung tiduran dengan kondisi badannya gosong. Gak ada greget-greget adegan ibunya kena tulah atau ibunya teriak-teriak atau gimana atau apa. Tiba-tiba langsung aja kayak gitu. Dan itu gak nyampe 1 menit gitu. Dari klimaks puncak sampai yang itu tuh gak nyampe 1 menit gitu. Mungkin 30 detik kan lah. Transisinya tuh kayak ya gitu doang gitu. Kayak anjir apaan gitu maksudnya. Ya selain itu pengembangan karakternya juga minim ya, ditambah actingnya itu menurut gue masih kurang meyakinkan ya buat sekelas film. Jadi kayak dari gue pribadi, gue ngerasa kurang empati sama karakter filmnya gitu. Bahkan ada karakter yang mati, karakter utamanya mati aja gue kayak oh ya udah gitu. Gue nggak bermaksud ngejudge ya, apalagi gue bukan orang teater dan gue juga nggak bisa acting gitu. Tapi menurut gue buat sekelas film bioskop gitu harusnya levelnya lebih tinggi dong daripada FTV atau sinetron gitu. Karena di film ini kan lu bisa ngetek berkali-kali sampai lu dapet ekspresi yang bagus atau dapat emosi yang tepat gitu. Jadi karakter film ini bakalan kuat nempel ke hati penonton gitu. Jadi ketika karakternya mati atau ngerasain emosi atau marah ya kita kebawa emosi juga gitu. Itu kan salah satu tanda bahwa karakter seorang itu berhasil di sebuah film. Tapi ini kayak kurang aja gitu. Terus juga film ini menurutku kurang detail ya. Jadi kayak ada satu adegan di mana anaknya ini 3 lagi ngumpul, terus cerita kalau anaknya tuh diganggu. Itu ada scene-nya, si anak yang satu lagi diganggu ada scene-nya. Tapi yang ketiga ini, yang satu lagi ini yang cowok, dia cuma ngomong doang gitu. Aku juga waktu itu diganggu waktu aku lagi naik mobil terus kesambar petir atau gimana gitu. Tapi nggak ada scene-nya gitu, nggak ada adegannya. Jadi cuma cerita doang gitu. Jadi alurnya tuh lambat tapi kurang detail gitu. Jadi ya kita sebagai nonton juga jadi kurang puas lah nonton filmnya gitu. Jadi gue kurang simpati gitu sama film ini. Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi sama film ini, gue jadi kayak ya udah gitu sih. Tapi terlepas dari semua kekurangan di film Teluh, gue tetap apresiasi sih ya di film ini bisa selesai sampai ending ya. Dari proses pembuatan sampai selesai, film bisa diproduksi, bisa masuk bioskop gitu. Dimana mungkin gak banyak film-film yang berhasil tembus di bioskop gitu. Mungkin banyak yang mandek di tengah jalan atau jika gagal atau mungkin gak masuk bioskop, masuknya ke channel yang lain gitu. Jadi ya apresiasi lah film ini bisa nembus level bioskop gitu. Terima kasih juga buat 786 Production ya dan kru yang berhasil menyelesaikan film ini ya. Dan sebuah perjuangan yang gak mudah ya untuk membuat film. Gue tahu karena gue pernah bikin film dan itu susah banget.
dan gue tahu ada budget besar yang dikeluarkan di film ini. Ada pertaruhan juga, dimana kalau misalkan film ini penontonnya banyak ya kalian bakalan balik modal atau mungkin untung. Tapi kalau filmnya nggak laku atau filmnya jelek banget ya kalian bakal dihujat habis-habisan gitu ya. Sebuah pertaruhan ya, dan kalian menyelesaikannya dengan baik ya. Terima kasih kepada production dan kru. Makasih juga buat casting ya. Terus berbenah dan belajar lagi ya membuat film-film berkualitas ke depannya. Gak usah gue sebutin contoh-contohnya, banyak lah ya. Kalian bisa belajar mungkin dari ya sutradara-sutradara bagus atau production house terkenal gitu. Jadi jangan patah semangat ya, tetap semangat. Mungkin film ini tidak memuaskan, tapi mungkin film-film yang kalian yang lainnya tuh lebih tidak memuaskan. Enggak bercanda. Semoga film-film lainnya tuh bisa lebih diterima di masyarakat sih ya. Oke, sekian video gue kali ini. Coba kalian tulis pendapat kalian tentang film ini buat kalian yang udah nonton. Like dan share video ini kalau misalkan kalian suka. Dislike kalau misalkan video gue ini agak ngebosenin ya, atau boring, atau analisanya gak jelas, atau cuma ngehujat doang ya. Subscribe juga ke ffvr.id biar gue makin semangat buat bikin video-video, entah itu review, entah itu reaction, atau video apapun yang gue mau ya. Support gue juga di Saweria, linknya gue taruh di bawah. Request juga film apa yang harus gue review ya. Kalau misalkan filmnya udah pernah gue tonton ya bakal gue review, tapi kalau misalkan belum pernah gue tonton ya akan masuk watchlist. Terima kasih, sekian, nama gue Gets, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao. Asik, parah sih.